Jadi jelas bahwa sistem digital ini mengolah data berupa angka-angka. Angkanya adalah angka biner yang melambangkan logika. Logikanya ini bisa rendah, bisa tinggi, atau bisa salah atau benar. Contoh misalnya, ketika kalian mendengar pernyataan misalnya 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kira-kira apa jawaban kalian? Nah, tentu kalian akan menjawab bahwa pernyataan itu salah. Kenapa demikian? Bahwa ketika kita mendengar atau melihat suatu pernyataan, otak kita kemudian akan merespons sebagai level logika rendah atau 0. Sehingga kemudian akan memunculkan perintah jawaban bahwa jawaban itu salah. Demikian. Nah, dari pernyataan tadi bahwa ada satu level logik yang disebut dengan level logik false atau salah. Ini logikanya rendah, digambarkan sebagai pulsa otak ke bawah. Kemudian dalam bilangannya ditulis dengan 0. Kalau dalam tegangan berarti ada tegangan 5 volt. Sebaliknya ketika benar, maka level logiknya adalah tinggi sebagai pulsa 1 dan angkanya 1. Nah, cara logik seperti inilah maka kemudian komputer atau HP mikroprosesor itu bisa meniru cara logika kita berpikir. Kenapa bisa demikian? Bahwa dalam pengolah matematika logiknya di situ ada aritmatika logik yang menggunakan 3 fungsi logika, yaitu ada OR, AND, dan NOT. Yang kemudian dari sini melahirkan satu komponen-komponen dasar digital yang disebut dengan gerbang logika. Gerbang logika yang pertama ada gerbang OR, fungsinya adalah fungsi atau, biasa digunakan untuk menyatakan pilihan, simbolnya seperti ini. Ini seperti hanya saklar yang dipasang paralel seperti ini. Jadi kalau saklar A ini kita pilih, lampu menyala. Menyala berarti logik 1. Ketika saklar B yang kita pilih, lampunya menyala. Artinya ketika A atau B yang kita pilih, menyala. Ketika dua-duanya kita pilih, lampu juga menyala. Sedangkan ketika dua-duanya tidak ada atau tidak dipilih, lampu mati. Artinya dia hanya mati apabila dua-duanya ini off. Kalau digambarkan dalam tabel kebenaran seperti ini, ketika A-nya 0, B-nya 0, outputnya 0, ketika ada 1 di salah satu input maka outputnya 1. Dan dalam matematika booleannya ditulis dengan seperti penjumlahan. Ditulis A tanda plus dan B tapi tidak dibaca plus tapi dibaca dengan OR. Gerbang yang kedua adalah gerbang AND. AND dalam bahasa kita dan biasa digunakan kita untuk menggabungkan baik itu 2 unsur atau bahkan lebih. Tentunya bahwa syarat kita bisa menggabungkan adalah apabila semua unsur yang digabungkan itu ada. Bagaimana ketika salah satu dia ada? Misalnya kalian mau pakai sepatu harus ada yang sebelah kiri dan kanan. Kalau salah satu tidak ada berarti yang nggak bisa dipakai sepatu itu. Simbolnya seperti ini. Rangkaiannya atau logiknya seperti rangkaian saklar yang dipasang seri seperti ini. Jadi kalau misalnya 2 saklar AB ini, kalau hanya salah satu yang di on, lampu tidak akan menyala. Ya. Tapi ketika dua-duanya kita on kan, baru kedua-duanya akan menyala atau lampu akan menyala. Jika kemudian salah satu kita putus,
ya putus karena dia akan terputus dari rangkaian. Dalam tampilan benaran kita bisa tuliskan seperti ini inputnya. Ketika pada salah satu masukan itu ada 0, pasti keluarannya 0. Dan hanya apabila semua masukannya 1, outputnya 1. Ketika semua masukannya 1, outputnya 1. Selain itu 0. Dalam penulisan matematika booleannya seperti ini dengan dibaca A dan B. Mirip seperti fungsi perkalian tapi bukan perkalian. Gerbang dasar yang ketiga adalah gerbang NOT atau gerbang NOT itu tidak atau bukan. Kalau ini inputnya A simbolnya, outputnya F, berarti F sama dengan bukan A atau F sama dengan not A. Fungsinya seperti rangkaian yang dipasang seperti ini, fungsinya adalah sebagai pembalik masukan. Jadi misalnya pertanyaan dengan pernyataan atau pertanyaan tidak benar, berarti tidak benar itu adalah salah. Tidak salah berarti benar. Atau kalau dalam fungsi saklar di sini, ketika saklarnya off, lampunya malah menyala. Tapi ketika saklarnya on, lampunya padam. Itu gerbang NOT. Dari 3 gerbang ini kemudian dikomunikasikan menjadi beberapa gerbang lain seperti untuk tabel kebenaran gerbang NOT seperti ini. Ya. Apabila A-nya 0, outputnya 1, inputnya 1, outputnya 0. Gabungan antara gerbang OR dan NOT melahirkan gerbang NOR atau kita sebut NOR gate atau gerbang NOT OR. Outputnya juga akan kembalikan dari gerbang OR. Kalau gerbang OR tadi hanya apabila semua inputnya 0, outputnya 0, selain itu 1, pada NOR kembalikan. Hanya apabila semua inputnya 0, outputnya 1. Tetapi apabila ada 1 di salah satu masukan, maka outputnya pasti 0. Penulisannya sama seperti gerbang OR, hanya diberi tanda garis di atasnya. Gabungan antara gerbang AND dan NOT menjadi gerbang NAND atau NOT AND. Ini kebalikan dari AND, artinya kita tidak bisa menggabungkan kalau titik-titik gitu ya. Simbolnya seperti ini, tabelnya kebalikan dari gerbang NAND tadi. Pada gerbang AND tadi kan apabila dia hanya 1 outputnya apabila semua masukannya 1. Sedangkan pada gerbang NAND kebalik. Dia hanya 0 outputnya apabila semua masukannya 1. Selain itu outputnya akan 1 atau tinggi. Penulisan dalam kalimat matematika booleannya seperti ini, sama seperti gerbang N, hanya ada tanda garis di atasnya. Kemudian dari gerbang OR, ini untuk tujuan tertentu dibuatlah exclusive OR atau disingkat dengan XOR gate. Exclusive OR ini nanti dalam rangkaian atau dalam sistem mikroprosesor akan digunakan, biasanya digunakan untuk parity check atau untuk mengecek bilangan berparity, apakah dia paritinya genap atau ganjil. Karena bilangan biner tidak mengenal istilah bilangan ganjil atau genap, tapi menggunakan istilah parity. Parity itu adalah jumlah angka 1 dalam bit bilangan. Jadi kalau misalnya bit bilangannya 2, ketika angkanya itu 00 disebut paritinya genap, atau 11 disebut paritinya genap. Tapi ketika 01 atau 10 paritinya ganjil. Kalau itu 3 bit ya sama. Jadi kalau jumlah angka satunya 2 misalnya 011 berarti paritinya genap. Ketika misalnya 001 paritinya ganjil. Ketika 1111 paritinya ganjil. Nah pada gerbang XOR ini ketika paritinya ganjil maka outputnya 1. Sehingga kalau inputnya 2 seolah terkesan seperti bahwa kalau inputnya sama outputnya 0, apabila inputnya berbeda outputnya 1. Penulisan dalam matematika boolean seperti gerbang OR tapi pada tanda plusnya itu dilingkar. Kebalikan dari gerbang XOR adalah gerbang XNOR. Nah gerbang XNOR ini biasanya digunakan dalam sistem mikroprosesor nanti sebagai komparator atau sebagai pembanding.
Jadi yang dibandingkan inputnya. Jadi kalau inputnya sama maka outputnya 1. Ketika inputnya berbeda, outputnya 0. Penulisannya seperti gerbang XOR tapi diberi tanda garis di atasnya. Nah, gerbang-gerbang logika ini adalah sebagai komponen dasar dari sistem atau rangkaian digital. Rangkaian-rangkaian digital akan dibuat dari rangkaian gerbang-gerbang logika ini, baik itu kombinasi dari AND dan OR dan NOT, XOR maupun XNOR, yang nanti akan membentuk rangkaian-rangkaian seperti misalnya flip-flop, ada nanti decoder, ada encoder, sampai dengan yang paling kompleks adalah pada CPU atau mikroprosesor, bahkan microcontroller. Demikian untuk gerbang-gerbang logika.